Oke, langsung saja. Tema yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan akhlak manusia. Bagian dari mata kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah. Kata mutiara pada pagi hari ini adalah dari Buya Hamka, seorang ulama besar. Beliau menyampaikan, jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Wah, ini kata mutiara yang menarik ini, bahwasanya Buya Hamka menyampaikan setiap orang itu cenderung akan mengalami kegagalan di dalam melangkah. Sehingga kalau kita mengalami kegagalan itu jangan takut. Nah, problemnya itu adalah ketika kita ini takut melangkah karena takut gagal. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak melangkah kemana-mana. Ini konteksnya banyak ya, bukan hanya berkaitan dengan satu konteks ya. Di dalam urusan kuliah, di dalam urusan usaha, di dalam urusan pertemanan, di dalam urusan keberanian dan sebagainya. Kalau kita pakai ini, tentu ini bisa menjadi motivasi kita. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu dasar berkaitan dengan hadis sebagai dasar kita untuk melangkah ke materi yang selanjutnya. Adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang bunyinya innama bu'istuli utamima solihal akhlak, atau biasanya ada kata yang lain adalah innama bu'istuli utamima makarimal akhlak. Biasanya memang bunyi hadis itu ada yang berbeda-beda tapi maknanya itu sama, konteksnya itu sama. Sesungguhnya aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, salah satu tujuan dari kehadiran Nabi, kehadiran Rasul di dunia itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak itu kalau di dalam dunia modern atau dalam dunia barat itu namanya adalah karakter ya. Nah, kalau Indonesia bisa dinamakan budi pekerti, itu hampir sama. Karakter, budi pekerti, akhlak itu hampir sama maknanya. Apa sih itu akhlak secara bahasa? Ghazali menyatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Ini bisa dicontohkan sederhana bahwasanya akhlak itu adalah sesuatu yang tertanam ya di dalam diri kita, yang kalau kita melakukan perbuatan itu tanpa kita pikirkan. Kalau masih kita pikirkan itu belum menjadi akhlak. Contoh ya, kita ini punya kebiasaan. Wah, contoh mungkin mahasiswa ada yang suka suka menolong. Wah, suka menolong itu kan akhlak ya. Ada kecelakaan di jalan karena kita memang orang yang suka menolong, lalu berhenti lalu menolong. Ada temannya yang kesulitan, kita dengan hati kita tergerak lalu menolong. Ada sesuatu hal yang orang membutuhkan bantuan, kita datang menolong. Kita itu punya hati responsif, itu merupakan akhlak yang tertanam. Beda dengan orang yang nggak punya sifat care, peduli, itu ya biasa aja kalau ada kecelakaan, kalau ada orang yang membutuhkan itu biasanya malah, "Lah, ngapain kamu kok minta bantuan ke aku?" Wah, dan sebagainya. Nah, maka akhlak itu sesuatu yang tertanam di dalam diri kita. Ada juga akhlak yang dibuat-buat. Wah, ini akhlak yang dibuat-buat itu banyaklah kita lakukan. Contoh ya sederhana, mungkin ada di sini yang laki-laki dan perempuan sedang PDKT. Wah, zaman saya dulu namanya PDKT ya, pendekatan pada laki-laki ataupun perempuan. Biasanya kan akhlaknya dibuat-buat, yang biasanya nggak pernah mandi jadi sering mandi, yang biasanya nggak pernah senyum jadi sering senyum,
yang biasanya enggak sifatnya itu dibuat-buat. Wah, kalau sudah akan melakukan pendekatan, itu sebenarnya bukan akhlak ya, itu hanya pura-pura saja. Makanya kalau dalam situasi yang seperti itu adalah kondisi yang pura-pura. Akhlak itu sesuatu yang sudah tertanam di dalam diri kita yang ketika kita ketika kita melakukan sesuatu itu tanpa ada pertimbangan. Wah, ada kota infak datang di masjid atau manapun juga kalau kita punya sifat suka memberi, suka menolong, ya artinya suka berinfak, maka tanpa pikir panjang kita keluarkan uang kita seberapapun nggak punya kita, mungkin 5.000, 3.000, lalu dimasukkan ke kotak infak. Nah, kalau memang hati kita ini agak pelit, ya kita mikir-mikir, waduh 5.000 itu bisa buat beli teh manis ini sama cilok ini, nah, dan sebagainya. Ibrahim Anis menyampaikan akhlak sifat yang tertanam dalam jiwa bersama ya, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan. Abdul Karim Zaidan menyampaikan akhlak adalah nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangan seseorang dapat menilai perbuatan baik dan buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkan. Nah, hampir samalah sesuatu yang ada tertanam di dalam jiwa tanpa kita pikir-pikir itu melakukan. Nah, sehingga memang akhlak itu hampir sama di masa sekarang dengan karakter. Dalam perspektif Islam, karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan syariah, ibadah dan muamalah yang dilandasi oleh fondasi akidah yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter atau akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kuat. Nah, sehingga kita ini berakhlak ini dasarnya itu kalau sudah menjadi karakter itu ya bangunan kehidupan kita ini. Setiap orang itu punya kepribadian masing-masing yang berbeda-beda satu sama lain. Wah, besok kalau sudah menikah pun antara suami dan istri pun mungkin akhlaknya berbeda-beda karakternya. Nah, sehingga ada buku yang bagus sekali yang nulis itu John Gray. Itu judulnya adalah Man from Mars atau manusia laki-laki itu dari planet Mars, woman from Venus. Nah, perempuan itu dari planet Venus. Nah, itu intinya adalah ternyata laki-laki dan perempuan pun yang sudah berjodoh pun juga punya karakter yang berbeda-beda. Laki-laki punya sifat dasariah A, perempuan punya sifat dasariah B. Contoh yang sederhana, biasanya kalau perempuan itu kalau ada masalah, ada problem itu biasanya suka curhat. Nah, sehingga perempuan kan suka curhat. Nah, kalau laki-laki biasanya kalau ada masalah itu suka memendam masalahnya. Nah, kalau perempuan kalau ada masalah biasanya diselesaikan itu mungkin dengan cara yang berbeda dengan yang laki-laki. Sehingga laki-laki dan perempuan pun punya sifat yang berbeda. Selanjutnya kita akan bicara berkaitan dengan bagaimana karakter kita nanti kepada Allah, kepada Rasul, kepada lingkungan. Lalu yang terakhir adalah karakter sukses kita. Agar kita menjadi pribadi yang sukses itu apa? Karakter apa yang kita miliki? Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini ya tentu ini bagi yang muslim ya, berkaitan dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali nih. Saya hanya menyingkat-singkat saja penjelasannya. Mengabdi kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, berserah kepada Allah, syukur, ikhlas, penuh harap, mohon pertolongan, cinta kepada Allah, takut hilangnya rahmat, takut akan siksaan Allah. Saya simpulkan dari akhlak kepada Allah itu secara prinsip adalah kita ini menjadi Abdullah, abdinya Allah. Nah, ini prinsip yang paling utama ya, karena tujuan manusia kan sebenarnya dua ya. Yang pertama khalifatullah, yang kedua adalah abdillah, abdibnya Allah. Nah, ini bicara mengabdi, tunduk itu ya abdillah. Bahwasanya sesuatu hal itu ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia itu ya tujuannya itu adalah beribadah kepada Allah, itu aja. Kita mau ngapa-ngapain ya Allah itu tujuan dari kita.
Maka prinsipnya kalau berkaitan dengan urusan kepada Allah, bagaimana cara kita mengabdinya kepada Allah, ya laksanakanlah yang sederhana, rukun Islam dan rukun iman. Itulah pokok berkaitan dengan cara mengabdi. Rukun Islam dimulai dari syahadat sampai haji bila mampu. Rukun iman, ya iman kepada Allah sampai yang terakhir kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas beriman, sholawat, taat, cinta, menghidupkan sunnah beliau, menghormati pewaris Nabi, mempercayai berita dari Rasul, bicara dengan suara rendah, bermusyawarah. Ini bagi orang-orang yang ketika hidupnya ketemu dengan Nabi ya, ini bicara dengan suara rendah dengan beliau, bermusyawarah dengan beliau, melaksanakan ajaran beliau ini ya nggak harus ketemu dengan Nabi. Kalau yang dua ini ketika ketemu dengan Nabi, ya kita kan nggak ketemu lah, melaksanakan ajaran Rasul. Secara singkat, kita bicara berkaitan dengan akhlak kepada Rasul sebenarnya adalah ittiba kepada beliau. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini mahasiswa sudah ngertilah akhlak-akhlak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa mengambil semuanya, ambillah sebagian. Ikutilah sebagian. Kalau nggak bisa 1-2 itu udah cukuplah. Contoh ya, 1-2. Nabi itu sifatnya kan yang paling terkenal kan ada 4 ya, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ambil 1 atau 2 itu mahasiswa sudah oke lah. Contoh amanah itu, wah itu kalau sudah amanah itu dalam urusan pekerjaan, mahasiswa menjadi wira swasta dalam organisasi itu mahasiswa sudah oke. Nggak harus semuanya, apalagi bagus bisa ambil semuanya. Selanjutnya, bagaimana akhlak kita kepada sesama lingkungan atau dengan lingkungan masyarakat kita atau dengan tetangga kita dan sebagainya. Kewajiban bagi seorang muslim terhadap seorang muslim ada 6. Yang pertama adalah jika berjumpa mengucapkan salam. Yang kedua, jika diundang datangilah. Maka penting ini ya, kalau ada undangan nikah, biasanya ya, kalau nikah temennya nikah ya sebisanya datang. Kalaupun nggak bisa ya mengucapkan selamat, izin dan sebagainya. Jika meminta nasihat maka berilah nasihat. Jika bersin lalu dia membaca alhamdulillah maka doakanlah yarhamukallah. Jika sakit maka jenguklah, jika meninggal maka antarkanlah jenazah. Ini akhlak-akhlak yang sederhana ya, yang mungkin yang dasariah ya bagi kita semua, bagi orang lain ini. Mulai dari salam, jika diundang datang, jika meminta nasihat nasihati, jika bersin membaca alhamdulillah, kita mendoakan yarhamukallah. Biasanya lalu orang yang bersin menjawab yahdikumullah. Jika sakit jenguklah, jika meninggal maka antarkanlah jenazah. Ini sederhana, tetapi tidak mudah juga. Kalau kita mau melakukan itu, maka orang itu juga akan respect kepada diri kita. Ini yang besok kalau mahasiswa sudah berumah tangga, sudah bermasyarakat benar-benar, sudah menerapkan 6 ini, insya Allah lah, bukan dianggap sebagai orang lain bagi orang lain, akan dianggap sebagai saudara. Kalau orang Jawa wis dadi sedulur. Kalau sudah menerapkan. Jadi kalau mahasiswa contoh ya diundang nggak datang, sakit nggak jenguk, wah itu kalau udah di kampung-kampung udah selesai itu riwayatmu itu, udah nggak dianggap sebagai penduduk itu. Nah, kecuali mahasiswa tinggalnya mungkin di apartemen dan sebagainya. Tapi itu pun juga ada hukum seperti itu. Ketika dengan teman kerja dan sebagainya, kalau nggak menerapkan ini juga susah juga kehidupan kita. Maka terapkanlah 6 ini. Ini dasariah kita di dalam hukum sesama manusia. Lalu bagaimana kita
menjadi pribadi yang baik secara pribadi agar kita itu dianggap sebagai pribadi yang menyenangkan. Ini kita punya sifat mahmudah itu yang baik, masmumah itu sifat yang buruk. Ya, yang baik ya sederhana lah, sabar, syukur, khauf, roja, benar, jujur, pemaaf, pemalu, tawadu, tawakal. Ini sifat-sifat kita kalau kita mau dianggap sebagai pribadi yang baik. Wah, ini yang buruk ini. Tergesa-gesa, wah hidup tergesa-gesa itu ya nggak enak kan hatinya. Riak, wah ini yang menjadikan salah satunya Indra Kents, Doni Salmanan masuk penjara itu ya riaknya ini. Dengki, takabur, ujub, bakil, buruk sangka, tamak, pemarah, sum'ah. Ini sifat penyakit dalam hati. Wah, kalau kita punya penyakit-penyakit ini jelaslah kita nggak sehat hidup kita. Nah kan biasanya kalau hidup yang sukanya dengan dengki, bakhil, buruk sangka itu hatinya itu jangan-jangan isinya bukan kebaikan itu. Maka enggak lah, kita bukan bagian dari itu. Oke, terakhir. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang sukses, maka kita harus punya sifat-sifat seperti ini. Seperti saya sampaikan tadi ya, nggak harus semuanya. Tapi kalau bisa kita merengkuh semuanya, insya Allah kesuksesan itu ada di dalam diri kita. Walaupun urusan sukses dan tidak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar. Setelah itu adalah tawakal. Jujur, percaya diri, bekerja keras, menghargai waktu, berpikir positif, mandiri, hemat, memelihara amanah, dan bersyukur. Wah, kalau sudah 9 itu insya Allah lah kita ini menjadi pribadi yang sukses. Ada gium ya, hukum sejarah itu menyampaikan bahwasanya kalau kita itu ingin tidak sukses maka hidup ini ya dibuat santai-santai saja. Wah, tiap hari YouTube, tiap hari TikTok, tiap hari tidur, tapi nanti di akhir hidup kita itu tidak akan bisa kita memperoleh kesuksesan. Tetapi kalau hidup ini kita mulai dengan niat yang baik, bekerja keras, menghargai waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, maka di akhir hidup kita, di akhir bukan berarti lalu tua ya, tetapi besok berapa tahun yang akan datang itu kita akan menuai hasilnya. Itu hukum sejarah ya. Artinya hukum sejarah itu sesuatu hal yang ditimpakan kepada semua manusia. Kalau kita mengikuti hukum sejarah itu, maka insya Allah kita menjadi pribadi yang sukses. Apalagi ketika kita di hari-hari ini benar-benar menggunakan waktunya dengan jujur, percaya diri, bekerja keras, menghargai waktu, berpikir positif sampai bersyukur, insya Allah nanti mahasiswa akan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Oke, selanjutnya. Pada hari ini saya hanya minta ya untuk pertemuan ini mahasiswa mereview saja dari apa yang saya sampaikan. Nanti PPT pun saya kirim ke mahasiswa PPT ini. Selanjutnya tolonglah mahasiswa kasih contoh pribadi sukses yang sesuai dengan kriteria akhlak pribadi sukses yang mahasiswa ketahui, baik itu tokoh di hari ini, tokoh di masa lalu, buatlah profil singkat dirinya, cukup ya antara 5 sampai 10 baris atau satu paragraf lah itu. Selanjutnya biar itu bisa menjadi cerminan dari kita. Oke ya, tugasnya sederhana saja. Yang pertama itu cukup direview apa yang saya sampaikan. Yang kedua itu cukuplah satu tokoh mahasiswa ringkas dengan kriteria-kriteria di atas yang bisa menjadi role model bagi mahasiswa berkaitan dengan urusan kesuksesan. Baik itu di dalam urusan usaha, di dalam urusan karir, pendidikan, ataupun di dalam urusan kepemimpinan, ataupun di dalam urusan rumah tangga dan sebagainya. Atau mungkin contohnya sederhana aja, bapakku, ibuku, orang tuaku, pamanku, saudaraku tidak masalah. Nggak harus tokoh-tokoh besar yang mahasiswa itu bisa menjadikan role model.
Ya, demikian ya dari saya apa yang saya sampaikan.